Nah saudara, minggu yang lalu kita sudah membaca ayat firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 73 ayat 24 dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, di sini dikatakan engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Bahwa betul-betul Tuhan kita adalah Tuhan yang mengangkat. Tangannya bukan hanya untuk menolong saja, tetapi tangannya juga adalah untuk mengangkat. Semua berkata, Tuhan angkatlah saya. Dalam nama Yesus kiranya semuanya kita yang berdoa diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tangan Tuhan mampu mengangkat saudara dari hal yang buruk menjadi lebih baik. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan tidak melepaskan kita. Dia akan membawa kita terus sampai ke tanah Kanaan. Tuhan tidak hanya membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi Dia terus membawa sampai kepada tanah Kanaan. Itu sebabnya saya berkata, kalau pada hari ini usaha kita sudah mulai baik, kalau pada hari ini hidup kita sudah lebih enak dari sebelumnya, kesehatan kita pun sudah lebih baik, sudah sembuh dari penyakit, Tuhan belum berhenti sampai di situ. Amin. Tuhan punya tempat bagi saudara, itu namanya tanah Kanaan, itu namanya penggenapan janji. Semua kita punya penggenapan janji. Kalau saudara lihat bagaimana orang Israel membagi-bagi tanah Kanaan, semua punya tempatnya. Apa artinya? Bahwa Tuhan punya tempat bagimu di dalam janji firman-Nya. Tuhan punya tempat bagimu di dalam janji firman-Nya, dan engkau pasti mendapatkannya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan kita adalah roh, dan dikatakan engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Semua yang terjadi di alam roh akan terjadi dalam dunia nyata. Alam roh ini bekerja, alam roh ini nyata. Itu sebabnya saudara, kita harus lihat baik-baik siapa yang bekerja dalam hidup kita. Setan juga bekerja. Minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana setan bekerja, membuat orang yang mulia seperti Ayub menjadi hina. Orang yang kaya seperti Ayub menjadi hina. Orang yang baik-baik seperti Ayub menjadi sungguh-sungguh menderita. Minggu yang lalu kita melihat juga seorang yang kerasukan setan. Dikatakan dia sangat menderita. Kemudian kita melihat lagi seorang yang juga saudara dirasuk oleh setan, dan dia menyiksa dirinya sendiri. Sayang, dengarkan baik-baik. Ketika engkau menderita, sangat menderita, dihinakan, itu bukan dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, itu bukan dari Tuhan. Memang Tuhan mengizinkan. Kenapa? Karena Dia percaya kepadamu. Sama seperti Dia percaya kepada Ayub bahwa Ayub tidak akan pernah menyangkal Dia. Itu sebabnya dalam semua hal yang kita alami, hati-hati dengan ucapan kita. Saya ulangi sekali lagi, apakah tahun ini atau beberapa bulan terakhir ini Anda mengalami pengurangan, pencobaan, tekanan, atau apapun yang Anda alami, di dalam nama Yesus jaga ucapan kita. Dalam segala hal Ayub tidak berdosa dengan ucapannya. Ucapan itu datang dari hati. Itu membuktikan bahwa hatinya tetap murni di hadapan Tuhan. Ya, memang Ayub mempertanyakan kenapa demikian. Kenapa Ayub bertanya? Karena dia tidak mampu memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Sampai hari ini pun kita tidak mampu memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Rencananya jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi. Itu sebabnya jaga mulut kita. Jangan pernah katakan sesuatu yang menentang apa yang diberikan Tuhan pada kita. Jangan pernah katakan sesuatu yang mengolok-olok Tuhan. Engkau berhak untuk bertanya. Dan lihat baik-baik, Ayub bertanya, Tuhan menjawab. Amin. Dan Tuhan berkata, siapakah yang mau menggelapkan keputusanku? Ayub tidak menggelapkan, dia hanya bertanya. Dia bertanya menurut pikiran manusiawinya, dan Tuhan siap untuk menjawab menurut kemuliaan ilahinya.
Dan ketika Tuhan menjawab, itu akan memberikan pengertian padamu. Satu pengertian yang membawa engkau pada kemuliaan. Itu sebabnya tadi dikatakan, saudara, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Untuk kemuliaan diperlukan pengertian yang baru. Dan saya berdoa, semakin kita mendengarkan firman, ada pengertian yang baru kepada kita. Dan itu akan membawa kemuliaan yang lebih lagi, kemuliaan yang lebih lagi, kemuliaan yang lebih lagi, kemuliaan yang lebih lagi. Amin. Kalau kita melihat di Alkitab, bahwa Tuhan tidak pernah melakukan pekerjaannya tanpa memberikan firman-Nya terlebih dahulu. Amin. Sebelum Tuhan memulihkan Ayub, Tuhan berfirman kepada Ayub, memberikan pengertian. Dan dari pengertian itu Ayub mengerti dan berkata, aku tarik semua ucapanku. Aku tarik semua ucapanku. Ucapannya bukan ucapan yang buruk. Dia hanya bertanya dan dia hanya membela dirinya. Tetapi begitu pun dia tarik semua ucapannya. Yang mengerti katakan amin. Dari sini kita juga mendapatkan pengertian, betullah apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Kalau ada kesusahan, berdiam dirilah, mungkin ada harapan. Amin. Sering sekali kita berkata-kata. Dan Amsal berkata, di mana ada banyak perkataan, di situ akan lebih banyak kemungkinan kesalahan. Tapi pelajarannya apa? Berjuangkah engkau? Ada yang kau perjuangkan. Tidak usah berkata-kata kepada Elifas, tidak usah berkata-kata kepada Bildad, tidak usah berkata-kata pada teman terbaikmu. Berkata-katalah kepada Tuhan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Setiap kali Tuhan mau memuliakan, dia datang dengan firman-Nya. Itu sebabnya saudara, adalah firman yang kita cari. Kita tidak cari kemuliaan, kita cari firman. Kita cari hikmat daripada firman. Kita cari nasihat daripada firman. Cintai firman. Amin. Apapun kemuliaan yang engkau perjuangkan, semua datang daripada firman. Semua datang daripada firman. Sayang, dengarkan baik-baik. Itu firman pasti yang membawa kemuliaan pada mereka. Karena Alkitab juga berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau kita percaya bahwa Allah kita dapat memuliakan, maka kita tahu betul Dia memuliakan kita dari firman-Nya. Dalam nama Yesus, cintailah firman Tuhan. Amin. Dan saudara pasti dimuliakan oleh firman Tuhan. Goyang kiri kanan saudara, katakan, saya mencintai firman Tuhan. Hari ini saya bawakan dengan cepat satu cerita mengenai seorang yang diberikan Tuhan kemuliaan yang besar. Dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Seingat saya hanya 2 kali Tuhan bertanya demikian. Dan dua-duanya memberitahukan pada kita jawaban yang paling penting dalam dunia ini. Amin. Pertama kepada Salomo, apa yang kau inginkan supaya kuberikan padamu? Salomo berkata, hikmat untuk dapat menghakimi bangsa ini dengan benar. Dan Tuhan senang dan Tuhan berikan padanya lebih daripada sekedar hikmat. Dia berikan juga kekayaan dan kemuliaan. Yang kedua kepada Bartimeus, sayang, kenapa kepada yang lain Tuhan tidak berikan? Ini panjang ceritanya, tapi biarlah saya beritahukan sedikit padamu. Karena di antara semua orang yang melihat, ada satu orang buta yang kenal siapa Yesus. Di antara semua orang yang melihat, ada satu orang buta yang mengakui dia anak Daud. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak orang yang datang pada Yesus untuk menerima berkat-Nya saja. Nah, saudara lihat, sebelum Yesus disalibkan, Yesus bertanya pada murid-muridnya, siapa aku ini, kata orang. Siapakah aku ini menurut kau? Hanya satu yang bisa menjawab dengan benar. Orang buta ini sayang, dia beda dengan orang yang melihat. Orang melihat datang untuk kesembuhan, datang untuk berkat, datang untuk mukjizat. Tapi mereka tidak ingin mengenal Yesus. Tapi orang buta ini, walau dia tidak bisa melihat, dia cari tahu siapa orang ini. Dan kalau engkau mengerti apa yang saya katakan, bahwa untuk mengenal seseorang, yang paling penting adalah indera penglihatan. Betul atau tidak? Betul atau tidak?
Untuk menandai seseorang, mengenal seseorang, yang paling penting adalah indera penglihatan. Dan Alkitab sedang memberitahukan pada kita sesuatu hal di tempat ini, bahwa kalaupun engkau gelap, kalaupun semuanya gelap, tidak ada satu pun yang bisa kau lihat. Tapi kalau kau kenal siapa Yesus dalam kegelapanmu, haleluya. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang dengan mata terbuka, dia tidak mengenal siapa Yesus. Tapi ada orang-orang yang dalam kegelapannya dia kenal siapa Yesus, dan dia mengakui siapa Yesus. Dia berteriak terus-terusan, dia menyaksikan kepada semua orang, anak Daud tolonglah aku, anak Daud tolonglah aku. Dan Yesus tidak tahan. Kenapa? Karena dia sedang bersaksi. Dalam kegelapanmu bersaksi, Tuhan tolong aku, Tuhan muliakan aku. Dan ganjarannya adalah satu hal yang paling indah, di mana dia bisa memilih apa yang akan dilakukan Tuhan padanya. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu firman yang sepertinya, saya ulangi sekali lagi ya, satu firman yang sepertinya tidak ada hubungannya, tapi sambungannya berkata, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tuhan, aku mau jadi kaya, dan kau dapat firman Tuhan memberi, gak ada hubungannya. Tapi pada saat kau memberi, kekayaan datang padamu. Tuhan, aku mau sembuh. Dan Tuhan berkata, bangun, bangkit, berjalan. Loh, aku belum sembuh. Pada saat kau melakukannya, kesembuhan datang padamu. Sepertinya gak ada hubungannya, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan Yesus tahu bagaimana menghubungkannya. Apa bagian kita? Lakukan yang terbaik. Ikut Yesus sungguh-sungguh. Amin. Nah, dengan cepat, dalam ayat ini dituliskan, saudara, bagaimana Bartimeus seorang yang buta, seorang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam kehinaan. Saudara tahu bahwa ketika dunia ini pertama kali dijadikan, dikatakan gelap gulita di mana-mana, tidak ada kemuliaan di situ. Hidup dalam kegelapan adalah hidup yang dihinakan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Bartimeus hidup dari belas kasihan orang lain. Hidup tidak dapat mandiri, tidak ada yang peduli, bukan siapa-siapa. Dalam ayat ini juga dituliskan bahwa Bartimeus berusaha bertemu dengan Yesus. Dia berteriak-teriak berusaha, karena dia tidak tahu di mana Yesus. Dituliskan juga di situ bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dia tidak mau menyerah. Adakah engkau sudah mau menyerah? Adakah engkau menjadi seorang yang cengeng? Jangan demikian. Kalau kita mau dimuliakan, jangan menyerah. Walau belum kelihatan hasilnya. Dalam satu ayat dikatakan, ketika Yesus masuk ke Yeriko, ada seorang buta yang berteriak. Dalam Injil lain dikatakan, ketika Yesus mau keluar dari Yeriko, seorang buta berteriak. Artinya apa? Apakah Injil salah? Tidak. Artinya dari sejak Yesus masuk sampai dia keluar, ini Bartimeus teriak terus. Mungkin dia berteriak setengah hari, mungkin dia teriak sepanjang hari, tapi dia tidak menyerah sampai Yesus menjawab. One of these days engkau akan pulang dengan medalimu kalau engkau tidak menyerah. Boleh lebih semangat lagi, pemenang, tepuk tangan pemenang dalam nama Yesus. Bartimeus tidak tahu kenapa? Karena dia punya harapan. Apakah engkau punya harapan? Singkirkan rasa malumu. Amin sayang. Amin sayang. Karena Tuhan tidak bisa mengangkat orang yang tidak tahu bahwa dia sedang terhina. Tuhan tidak bisa mengangkat orang yang sombong dan membela dirinya. Tapi kalau dia tidak tahu malu dan dia berkata, aku memang hina, aku memang buta dan aku mau melihat, Tuhan bisa menolong dia. Bartimeus adalah seorang yang tidak mau lagi tinggal dalam kegelapan. Bisa saja permintaannya berubah.
Ketika ditanyakan apa yang kau mau, tiba-tiba berubah. Wow, aku bisa pilih rupanya. Haleluya. Aku mau kaya ya Tuhan, aku mau kaya. Aku mau jadi raja, supaya semua orang yang menghina aku bisa kuhukum. Tapi dia tahu, dia tidak mau berubah. Dia mau penglihatannya, dia tidak mau tinggal dalam kegelapan lagi. Saya butuh orang-orang di tempat ini yang sudah cukup muak dengan kemiskinan, sudah cukup muak dengan kehinaan, dan mau masuk ke dalam kemuliaan yang diberikan Tuhan. Haleluya. Dalam ayat-ayat Alkitab juga kita melihat bahwa orang-orang tidak mendukung dia. Sayang, orang-orang tidak mendukung. Apa yang mau saya sampaikan apa? Semua di sini punya hidup masing-masing. Tidak semua kita jadi pendeta, tapi kita semuanya hidup dalam Tuhan. Dan apa bagian yang Tuhan berikan padamu, Tuhan mau angkat engkau dalam kemuliaan kelas bangsa-bangsa. Kalau Tuhan kasihkan kepadamu kemampuan menyanyi, menyanyilah kelas bangsa-bangsa. Kemampuan menari, menarilah kelas bangsa-bangsa. Kalau kau bisa memasak, memasaklah kelas bangsa-bangsa. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau Anda punya panggilan sebagai coaching, coachinglah kelas dunia. Amin. Apapun itu, pemain musik kelas dunia. Saya berdoa dari tempat ini ada orang-orang kelas dunia dibangkitkan Tuhan. Baik, sebelum saya lanjutkan, Tuhan mengingatkan saya seperti saya mengingatkan anak saya, keep it straight, keep it low. Dua saya selalu ingatkan kepada semua anak-anak saya. Nomor satu, selalu do your best and give God the glory. Bukan give God the rest, enggak. Orang berkata do your best and give God the rest. No. Do your best and give God the glory. Lakukan yang terbaik dan berikan pada Tuhan kemuliaan. Amin. Amin. Dan nomor dua, keep it straight, keep it low. Lurus aja jalan hidupmu sayang. Dan selalu rendah hati. Lurus saja. Dihina orang jangan ngelawan. Amin. Butuh pertolongan, minta tolong. Diberikan pertolongan, berterima kasih. Walau pertolongannya mungkin tidak seberapa dan tidak bisa menjawab persoalanmu, tetap berterima kasih. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, keep it straight, keep it low. Sebelum engkau diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Dan kalau engkau sudah, tetap demikian. Don't change the winning team. Jangan ganti tim pemenang. Apa yang membuat engkau naik, itu artinya itu dikenan Tuhan. Saya berkata pada anak-anak saya, hari ini kalian melihat perkenanan Tuhan. Apa yang kalian buat sebelumnya, tingkatkan lagi, lebih lagi. Haleluya. Kalau karena tersenyum Tuhan berkenan dan mengangkat engkau, tersenyum lebih lebar lagi. Kalau dengan kerja keras Tuhan berkenan dan mengangkat engkau, bekerja lebih keras lagi. Jangan katakan aku sudah tua dan tenaga aku tidak banyak. Katakan seperti Kaleb, walau aku sekarang sudah tua, tenaga aku tidak berkurang. Haleluya. Kalau dengan memberi, Tuhan berkenan dan membuka jalan bagimu, memberi lebih lagi. Kalau dengan melayani, Tuhan berkenan dan membukakan pintu-pintu bagimu, melayani lebih sukacita lagi. Amin. Don't change the winning team. Apa yang membuat engkau lihat perkenanan Tuhan dalam hidupmu, apa yang kau tahu itu membuat Tuhan senang, jangan ganti. Kalau kau tahu Tuhan senang setiap kali kau datang jam 4:30 pagi dan memuji menyembah Dia, bangunlah jam 4 memuji menyembah Dia. Don't change the winning team. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Baik, tadi kita melihat saudara, orang-orang membentak dia, menghalangi dia, tidak ada yang peduli kepada dia, tidak ada yang peduli pada kerinduan hatinya. Ada orang berkata kita bisa mengertilah, dia udah lama buta, ya itulah sebabnya dia berteriak-teriak, ayolah kita bantu dia. Mana Yesus tadi? Tidak ada yang peduli. Dalam hidup ini sayang, jangan kau harapkan ada yang peduli, hanya firman yang peduli padamu. Kalaupun saya katakan aku peduli padamu, mohon maaf sayang, dengarkan baik-baik, bukan karena aku tidak peduli padamu. Nomor satu, karena aku tidak tahu apa yang kau alami. Dan kalaupun aku tahu apa yang kau alami, aku mungkin tidak punya jawabannya bagimu. Dan kalaupun aku punya jawabannya bagimu, mungkin aku akan pakai jawaban itu untuk menolong diriku sendiri terlebih dahulu, karena aku pun punya persoalan.
Yang mengerti katakan amin. Tapi saya belajar memang dalam hidup ini hanya Tuhan yang bisa kita berharap padanya. Memang hanya kepada Dia kita berkata, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Karena apa yang terjadi, Dia tidak akan meninggalkan kita. Alkitab berkata Dia mendengar, Dia berhenti, Dia tidak melalui Bartimeus, bahkan Dia memanggil Bartimeus. Jangan berhenti sampai Tuhan panggil engkau. Jangan berhenti sampai Dia menjawab engkau. Haleluya. Haleluya. Dan setelah Tuhan berfirman, Tuhan berkata, bawa dia padaku. Seketika itu juga semua orang-orang berubah. Saya ulangi sekali lagi, jangan berhenti sampai Tuhan berfirman, karena di situ hidupmu berubah. Orang-orang mulai membawa dia, menuntun dia, menatang dia, dan orang-orang mulai meneguhkan dia dan berkata, kuatkan hatimu, karena Dia memanggil engkau. Sayang, ucapan yang sama yang diucapkan kepada Yosua, itulah yang diucapkan kepada Bartimeus. Kuatkan hatimu. Kenapa? Karena sebentar lagi kau dapat mukjizatmu. Kuatkan hatimu, karena sebentar lagi kau akan dimuliakan Tuhan. Ketika Tuhan panggil, sesuatu yang baik pasti terjadi. Banyak orang yang ketika Tuhan panggil dia terlalu lemah. Itu sebabnya sering saya katakan pada waktu muda-mudi, jangan main-main dengan dosa. Supaya ketika Tuhan panggil engkau, jangan ketika kau tua dan berkata, ini aku ya Tuhan. Dan Tuhan berkata, kemana aja lo selama ini? Yang ngerti katakan amin. Amin. Kuatkan hatimu, karena Tuhan memanggil engkau. Tuhan perlu engkau mengikuti Dia. Tuhan perlu engkau memuliakan Dia. Dan sayang, dari begitu banyak orang buta yang ada di Yeriko, hanya Bartimeus yang disebutkan. Kenapa? Karena dia berbeda. Apakah engkau siap jadi orang yang berbeda? Amin. Amin. Kalau soal buta, banyak orang buta di Jericho. Kalau soal punya masalah, banyak orang punya masalah di kota Medan. Kalau soal gak punya uang, banyak orang gak punya uang juga di kota Medan. Tetapi kita beda. Sesuatu yang bisa dilihat Tuhan, bahwa kita dalam kebutaan kita pun kita kenal Dia. Bahwa kita tidak tahu malu, bahwa kita menyebut Dia, bersaksi tentang Dia, membanggakan Dia. Dia Tuhanku, Dia sanggup, Dia anak Daud, dan Dia pasti tidak akan melalui aku. Yang mengerti katakan haleluya. Dan Dia meminta sesuatu yang esensial. Adakah yang kau minta sesuatu yang esensial? Aku minta sesuatu yang esensial supaya GKI sampai pada bangsa-bangsa. Seperti saya katakan, begitu kau dapat kelas bangsa-bangsa, jalan-jalan akan dibukakan padamu. Orang-orang akan berubah sikap kepadamu. Orang-orang akan mulai membela engkau. Yang tadi yang menekan engkau berubah menjadi membela engkau. Mereka mau ikut dalam kemuliaanmu. Biarkan mereka ikut dalam kemuliaan. Jangan katakan, kau dulu yang ngancam aku ya. Kau dulu yang aku kenal kau siapa. Sekarang kau mau ikut, gak usah, jangan dekat-dekat, jangan begitu, biarkan. Haleluya. Karena ketika Tuhan muliakan, engkau akan berkelimpahan segala sesuatu. Yang sukacita katakan amin. Bartimeus meminta hal yang esensial. Dia mau melihat, karena ketika dia melihat, kegelapan pergi. Dia bisa dapat kerja, dia bisa menikah, dia bisa tahu apa yang terbaik bagi dia, dia bisa memilih, dia bisa banyak hal. Sayang, apa yang esensi dalam hidupmu ini? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya tahu apa yang esensi. Bapak founder kita berkata, Indonesia telah selesai nakku, bawa GKI kepada bangsa-bangsa. Saya katakan gak adil Pak. Terlalu berat pekerjaan itu. Dia berkata, kalau memang ringan nakku, engkau akan bersandar pada kekuatanmu. Tapi karena berat, engkau akan bersandar pada Tuhan. Dan saya bersaksi sampai hari ini, hanya Tuhan yang bisa membawa ini semua jadi. Satu persatu engkau akan lihat keajaiban. Bapak, ibu, saudara-saudari akan lihat keajaiban dalam hidupmu, bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu, anak-anakmu. Jadilah, jadilah, jadilah dalam nama Yesus. Yang sukacita katakan amin. Dan saya berdoa supaya malam ini semua kita yang berseru kepada nama Yesus, kita akan mendapatkan mukjizat kemuliaan.
Jadilah dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan Yesus. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan berkenan, Tuhan panggil dan Tuhan muliakan. Jadilah dan jadilah, haleluya. Boleh lebih semangat lagi. Boleh lebih semangat lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama.